Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Shalom. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita masih boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa. Saudara, kita akan mulai persekutuan doa kita akan angkat suatu pujian Allah yang setia. Kita percaya Yesus telah memulai segala yang baik dalam hidup kita. Mari kita memuji Dia, kita mau menyembah Dia bersama-sama. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan bersatu di dalam doa. Pada kesempatan kali ini kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kalau sampai pada hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Mari jemaat bersama-sama kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau sampai pada hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Di tengah segala keadaan yang mungkin sukar bagi kami, tapi kami bersyukur Tuhan, kami masih dapat melihat kasih setia Tuhan, tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu,
Kami mensyukuri untuk anugerah yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kalau bukan tangan Tuhan yang membantu kami, yang melindungi setiap kami, yang meneguhkan dan menguatkan setiap kami tidak dapat ada sebagaimana kami ada sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah hadir ke dunia ini menjadi penebus bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini. Dia adalah damai yang begitu besar, yang menghapuskan setiap dosa dari kita manusia. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian, damai yang sempurna. Sungguh begitu besar kasih Dia akan setiap kita. Kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah, telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk ikut bersama di dalam persekutuan doa malam. Mari kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan satu tema, The Greatest Gift of Christmas. Hadiah terbesar dari Natal. Apa itu dan bagaimana? Mari kita akan merenungkannya dan sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih karena pada saat ini sampai detik ini kasih karunia Tuhanlah yang
menjadikan kami ada sebagaimana adanya. Betapa bersyukurnya kami Tuhan melihat pemeliharaan-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Bapa, biarlah Engkau yang akan berbicara kembali kepada setiap kami malam hari ini melalui perenungan yang akan kami baca, yang akan kami gumulkan bersama. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami, bukan hanya mengerti, tetapi memahami dan kemudian melakukannya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita melandasinya dengan satu pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Satu bagian firman Tuhan yang sangat terkenal saudara. Dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, di bulan Natal seperti ini begitu banyak orang memberikan hadiah kepada orang lain. Namun ada beberapa kejadian di mana orang yang diberikan hadiah atau menerima hadiah merasa hadiah yang diberikan tidak cocok, tidak sesuai dengan harapannya. Seorang bernama Jeff Gallagher, seorang asisten profesor pemasaran dari Universitas Mellon, Amerika Serikat, mengatakan bahwa penyebab terbesar buruknya pemberian hadiah adalah pemberi dan penerimanya memiliki fokus yang berbeda. Dia mengatakan kami menemukan bahwa si pemberi ingin menyenangkan penerimanya dengan hadiah yang dapat segera dinikmati. Sedangkan sementara si penerimanya merasa tidak tertarik pada hadiah yang langsung bisa dinikmati. Lebih senang dengan hadiah yang bisa dinikmati untuk jangka panjang. Sehingga Jeff menyimpulkan melihat ketidakcocokan antara proses berpikir dengan motivasi pemberi hadiah serta penerimanya, maka sebenarnya Jeff menyarankan agar setiap orang yang mau memberikan hadiah, cobalah untuk berempati kepada orang lain supaya dia bisa mempersiapkan hadiah yang matang dan cocok untuk penerimanya. Saudara, manusia bisa saja salah saat memberikan hadiah Natal. Tapi kita melihat bahwa Allah tidak pernah salah memberikan hadiah kepada kita. Allah telah memberikan hadiah yang paling tepat bagi manusia, yaitu Allah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena memang saudara, Yesus adalah perwujudan dari kasih Allah yang besar yang dibutuhkan untuk manusia berdosa seperti kita. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Roma pasal 3, 23, Roma pasal 6 ayat 23. Yang artinya saudara bahwa manusia akan terpisah dari Allah karena keberdosaan mereka dan mengalami murka Allah secara kekal untuk selama-lamanya. Tentu saja keadaan ini bukanlah keadaan yang ideal yang diinginkan oleh Allah dan juga manusia. Itu sebabnya manusia di segala abad, di segala tempat berusaha untuk kembali kepada Allah. Namun dengan usahanya sendiri, dengan amal, dengan ibadah, dengan perbuatan baik dan kemampuan diri sendiri, saudara, itu segala sesuatu menjadi sia-sia. Sebab manusia berdosa tidak bisa menyatu dengan Allah yang kudus. Seolah ada tembok yang memisahkan antara manusia berdosa dengan Allah. Tembok yang tidak bisa dilewati, tembok yang tidak bisa didaki oleh manusia berdosa. Dan karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak mungkin mencarinya, dan bahwa manusia tidak akan kembali kepadanya, maka Tuhan memiliki rencana yang indah sejak kekekalan. Rencana yang persis sama seperti apa yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia yang berdosa untuk menyelamatkan setiap umat pilihannya, umat yang percaya kepadanya.
Saudara, kita melihat bahwa Allah turun tangan menyelesaikan masalah manusia yang paling mendasar dan tidak bisa diselesaikan oleh apapun dan siapapun. Toh kalau manusia ini kita lihat mereka hidup dalam kesenangannya sendiri. Mereka hidup fokus hanya bagi diri sendiri. Lalu apa untungnya bagi Tuhan menyelamatkan mereka? Sebenarnya saudara, Tuhan bisa saja angkat tangan dan tidak mau tahu dengan urusan manusia ini. Atau bisa saja Tuhan merasa jijik dan dengan keberdosaan manusia yang begitu jahat dan akhirnya mengepalkan tangannya untuk menghukum dan membinasakan semua manusia. Bukankah Alkitab sudah mencatat saudara bagaimana di zaman Nuh Allah pernah melakukannya? Bagaimana di zaman Abraham pun Tuhan membinasakan manusia yang jelas-jelas tidak hidup sesuai firman Tuhan. Namun langkah dan tindakan itu tidak diambilnya. Yang Tuhan ambil adalah dia turun tangan menolong manusia dan menyerahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus bagi penebusan dosa manusia. Itu sebabnya kedatangan Kristus, kematian Kristus dan kebangkitannya merupakan hadiah terbesar bagi kita umat manusia. Itu sebabnya ketika Maria saudara-saudara tahu bahwa Tuhan mau memakai dia untuk hadirnya Mesias 2000 tahun yang lalu, maka dia berkata di dalam Lukas pasal 1 ayat 68 sampai 70. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Bagaimana dengan kita? Setiap kali kita merenungkan Natal, apa sebenarnya yang terbayang dan terpikirkan dalam pikiran kita? Sebuah perayaankah? Makanan-makanan yang banyakkah? Baju baru? Kesenangan? Kesibukan pelayanan? Atau acara demi acara yang harus kita hadiri? Saudara, semua itu tidak salah. Tetapi mari kita merefleksi dalam tahun-tahun ini. Khususnya di dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Di mana semua kesibukan, semua hiruk pikuk Natal seolah hilang. Apakah kita kemudian menjadi kehilangan sukacita? Karenanya, yang benar saudara kita harus tetap bersukacita dan memuji Allah apapun kondisi yang kita alami. Kenapa? Sebab sejatinya hadiah terbaik, terindah bagi kita, terbesar bagi kita sudah diberikan 2000 tahun yang lalu. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Mari sekarang saya mengajak saudara untuk kembali merenungkan hal penting yang perlu kita gumulkan. Bagaimana kita mengisi hidup yang sudah Allah hadiahi dengan hadiah terbesar dalam hidup kita, yaitu kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita menjalani hidup dan melanjutkan kehidupan kita? Saya ingin mengutipnya, mengambil poin dan mengangkat poin hari ini, saya ambil dari Titus pasal 2, ayat yang ke-11 dan 12. Dikatakan di sana, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih Allah yang besar, hadiah terbesar sudah nyata buat kita, yaitu Yesus Kristus. Lalu kemudian dilanjutkan, ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah dalam dunia sekarang ini. Jikalau kita sudah menerima hadiah terbesar Allah dalam hidup kita, yaitu kasih karunia-Nya dalam Yesus Kristus, maka saya ingin mengangkat dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, meninggalkan dosa dan segala keinginannya. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Meninggalkan saudara. Bukan tetap memegangnya, bukan tetap memeluknya, bukan tetap erat bersamanya. Tidak, tetapi meninggalkan. Tuhan mau sekarang kita dididik untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dididik untuk hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Kita meninggalkan manusia lama dan mengambil posisi tegas terhadap dosa. Tidak lagi bermain-main dengan dosa.
tidak lagi berkubangan dengan dosa. Kenapa? Karena dosa selalu melukai hati Allah dan menyakiti kita. Dan Allah menginginkan sebagai orang-orang yang sudah menerima hadiah terbesar, kita hidup meninggalkan dosa dan keinginannya. Maka ketika kita menerima kasih karunia yang menyelamatkan itu, harus ada dorongan kuat kita meninggalkan cara hidup yang melawan Tuhan dan menjauhkan diri dari cara hidup yang penuh keberdosaan di hadapan Tuhan. Saya mendapatkan analogi yang cukup tepat untuk menggambarkan kebenaran ini, saudara. Saudara ingat peristiwa di dalam Yohanes pasal 11, ketika Lazarus yang sudah 4 hari meninggal dunia, mungkin sudah bau dan jadi mayat, kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Di dalam Yohanes 11 ayat 44 dicatat, orang itu telah mati, datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Apa yang saudara ingat kemudian, saudara? Dikatakan di sana, keluar perkataan dari mulut Yesus, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Bukakanlah kain-kain itu, tanggalkanlah kain-kain itu, keluarlah dari kuburan itu. Copotlah bajunya, karena apa? Itu baju untuk orang mati. Itu sudah bau busuk, itu menjijikkan. Dan Lazarus sudah hidup, dia harus tinggalkan semua itu dan dia datang kepada Yesus. Saudara, kita yang sudah menerima hidup yang kekal dalam Yesus dan Yesus adalah hadiah terbesar, maka kita pun harus punya sikap yang sama. Kita tinggalkan kain-kain yang berbau busuk itu. Kita tinggalkan dosa itu. Kita tidak lagi memakai manusia lama, tetapi memakai manusia baru yang memuliakan Tuhan. Sehingga melalui hidup kita, firman itu dinyatakan dan berbicara kepada banyak orang. Supaya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Yang kedua, saudara, membangun hidup yang baru. Paulus menuliskan kepada Titus demikian, supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah dalam dunia ini. Saudara, kasih karunia yang menyelamatkan akan mendidik kita untuk mampu membangun hidup yang baru. Hidup yang baru, Paulus katakan di sini ada 3 ciri utama. Bijaksana artinya kemampuan menahan diri terhadap dosa dan melakukan firman Tuhan. Adil berarti melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi hitungan dan timbangan Tuhan. Dan beribadah berarti mempersembahkan seluruh hidup kita sepenuhnya sebagai ibadah yang sejati. Di mana ibadah sejati adalah yang kudus, yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Itulah harusnya cara hidup dan gaya hidup yang kita jalani sebagai orang-orang yang menerima hadiah yang terbesar. Kita punya cara dan gaya hidup yang baru. Saudara, seseorang pernah bercerita kepada saya. Ukuran lemari baju saya sejak pertama kali menikah hingga sekarang tetap sama. Isinya juga tidak pernah bertambah banyak, bukan karena tidak pernah beli baju. Tetapi setiap kali saya membeli baju 2 pasang, maka saya akan mengeluarkan baju lama dari lemari saya 2 pasang. Jadi saat ini baju-baju lama sudah tidak ada di lemari saya karena saya tidak suka menumpuk baju. Saudara, cerita ini mengingatkan saya bahwa jikalau kita ingin hidup sebagai manusia baru, kita harus lepaskan manusia lama. Tidak bisa kita menggandeng keduanya karena keduanya bertolak belakang. Dan bukan itu yang menjadi ciri khas kita. Di dalam Kristus hadiah terbesar itu, maka kita harus hidup dengan manusia baru. Dan perhatikan, Alkitab mencatat orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Para gembala itu berubah hidupnya, Maria berubah hidupnya, Yusuf berubah hidupnya, saudara. Bagaimana dengan kita? Sudah berapa banyak kali perayaan Natal kita ikuti? Berapa kali kita mendengarkan khotbah-khotbah Natal? Berapa kali kita mengikuti perayaan-perayaan dan terlibat di dalam pelayanan-pelayanan Natal? Pertanyaan pentingnya adalah apakah itu mengubah hidup kita?
Apakah kita semakin diperbaharui dari hari ke hari semakin serupa dengan Kristus? Apakah tutur kata dan perbuatan kita sesuai dengan kehendak Kristus dan Kristus dimuliakan di dalamnya? Ini pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama malam ini. Saudara, mari kita belajar. Belajar bahwa hadiah terbesar Allah berikan kepada kita, manusia berdosa. Terimalah, jangan ditolak. Nikmatilah, sebab itu adalah kasih karunia Allah. Tetapi hiduplah sesuai kehendaknya, supaya kita selaras dengan panggilan kita sebagai anak-anak dan milik kepunyaan Allah. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih jikalau Engkau sudah memberikan hadiah terbesar, yaitu anak-Mu Yesus Kristus dalam hidup kami. Bukan karena kami layak, bukan karena kami baik ya Tuhan. Tetapi semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Bapa, tolong kami menanggapi, meresponi kasih terbesar ini, hadiah terbesar ini. Kami mau belajar hidup sebagai orang percaya yang meninggalkan dosa lama kami dan hidup menghidupi manusia baru. Kami butuh pertolongan Tuhan, tidak mungkin kami mampu sendiri. Oleh karena itu, biarlah setiap kebenaran yang terus didengungkan kepada kami untuk mengubah hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Kami mau belajar percaya, kami mau belajar taat menghidupinya, supaya kami pun ditolong Tuhan untuk mengalami transformasi atau perubahan. Berkati jemaat-Mu yang malam hari ini mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Mampukan kami bersama-sama untuk mengalami transformasi dan perubahan dari Tuhan. Kiranya Engkau saja dipermuliakan, dipuji, dihormati dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita mau menaikkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita mau menaikkan pokok-pokok doa kita. Yang pertama, kita mau mendoakan untuk seluruh ibadah Natal yang ada di seluruh dunia ini. Di masa pandemi ini, kita juga memohon kepada Tuhan agar setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah Natal boleh tetap menghidupi esensi Natal yang sebenarnya. Bahwa Natal bukan hanya perayaan, bahwa Natal bukan hanya ornamen-ornamen dan pernak-perniknya saja. Tetapi mereka boleh menyadari bahwa Natal adalah hadiah terbesar yang diberikan Allah bagi setiap kita umat manusia. Mari Bapak Ibu jemaat, kita mau mendoakan pokok doa ini bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami sebagai manusia boleh diberikan hadiah yang begitu besar daripada Allah, yaitu anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menebus dosa dari setiap umat manusia. Untuk itu Tuhan, kami berdoa dalam acara Natal di seluruh dunia ini Tuhan, agar setiap umat Tuhan yang mengikuti, baik itu online maupun offline, boleh menyadari esensi Natal yang sebenarnya. Bukan hanya perayaan, bukan hanya hura-hura, bukan hanya ornamen dan segala pernak-perniknya. Tapi setiap umat Tuhan boleh menyadari bahwa Natal adalah anugerah terbesar daripada Allah. Bahwa Natal adalah hadiah terbesar yang diberikan Allah bagi setiap kita umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah pokok doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Yang kedua, kita juga mau menaikkan doa bahwa setiap anak Tuhan boleh tetap bersuka cita menyambut Natal ini. Di tengah segala keadaan sukar, di tengah segala keadaan krisis, kita berdoa agar setiap anak Tuhan boleh memberikan hatinya yang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk tetap menyerahkan seluruh kehidupannya sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Mari kita mau bersama-sama menaikkan pokok doa ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan.
Walaupun di tengah segala keadaan ini Bapa, di tengah pandemi begini yang belum juga usai, kami boleh diberi kesempatan untuk mengikuti Natal sekali lagi Tuhan. Untuk itu Bapa kami mohon agar Engkau sendiri Bapa yang memberikan kepada kami, setiap kami sukacita di dalam kami boleh menyambut Natal ini Tuhan. Kami dipenuhi oleh Roh Kudus, kami diberikan hati yang agar kami boleh tetap bersyukur di tengah segala keadaan apapun Tuhan. Dan Bapa kiranya Engkau sendiri Bapa yang mau membuka hati dari setiap kami, agar setiap kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Inilah yang bisa kami berikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Natal tidak akan berarti tanpa kelahiran Yesus di dalam hati setiap kita. Mari bersama-sama kita mau naikkan pujian Natal di hatiku. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi kita boleh pujikan seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita mau sambung pokok-pokok doa kita. Kita juga mau mendoakan untuk acara Natal dari GKA Agape yang akan diadakan pada tanggal 25 besok. Kita berdoa agar setiap jemaat boleh mengikuti secara daring dan kiranya setiap rangkaian acara yang sudah disusun boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mengikutinya. Mari bersama-sama kita mau menaikkan pokok doa ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada tanggal 25 nanti kami, gereja kami GKA Agape boleh
mengadakan perayaan Natal secara daring. Bapa, kami mohon agar Engkau sendiri Tuhan yang mau memberkati acara ini Bapa. Dan kami berdoa Tuhan agar setiap umat Tuhan, umat GKAGP boleh mengikuti bersama-sama, bersatu hati mengikuti acara ini bersama-sama Tuhan. Dan kami rindu Bapa agar firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami semua. Dan seluruh rangkaian acara Natal yang sudah kami persiapkan juga boleh menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang mengikuti. Terima kasih Tuhan. Inilah pokok doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita juga mau berdoa untuk segala pergumulan hidup kita, pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan segala keluh kita, segala permohonan kita di hadapan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya. Mari bersama-sama kita mau menaikkan pokok doa kita. Pribadi lepas pribadi dari hati kita ke hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, inilah isi hati kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Inilah segala permohonan kami, inilah segala keluh kesah kami Tuhan. Inilah segala beban kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan ketika kami menaruh segala kekhawatiran kami, ketika kami menaruh segala harapan, segala permohonan kami di hadapan Engkau, kami tahu Tuhan, Engkau mengerti, Engkau peduli. Karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengerti segala hal yang kami perlukan, segala hal yang kami butuhkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau turun tangan, dan Engkau sendiri Bapa yang akan menjawab segala doa kami, segala permohonan kami sesuai dengan waktu dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Ada sedikit pokok-pokok doa yang sudah kami naikkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mendengar dan Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sudah bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita mau akhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita mau naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Silakan mengambil saat teduh, persoalan doa kita selesai dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.